Siap-siap kaget. Penjualan mobil di Indonesia bulan April 2025 ini bikin geleng-geleng kepala. Ada pendatang baru yang tiba-tiba meroket ke daftar mobil terlaris, sementara beberapa model legendaris justru mulai tergeser dari puncak kejayaan. Persaingan makin panas, teknologi makin canggih, dan tren pasar terus berubah. Tapi siapa sangka mobil keluarga murah masih jadi primadona rakyat. Dari sekian banyak merek dan model yang bersaing di jalanan, hanya 20 yang berhasil menembus daftar mobil terlaris di bulan ini. Ada kejutan besar di posisi teratas dan beberapa brand Cina diam-diam mengancam dominasi Jepang. Yuk kita bongkar satu persatu siapa saja yang berjaya, siapa yang mulai tersingkir. Di posisi ke-20, Mitsubishi Xpander Cross mencatatkan angka penjualan sebanyak 606 unit. Meski bukan angka fantastis, model ini tetap jadi favorit bagi pencinta SUV bergaya tangguh dengan kenyamanan ala MPV. Xpander Cross dikenal dengan suspensi empuk dan tampilan maskulin yang cocok untuk kebutuhan keluarga petualang. Berbagi angka penjualan dengan Xpander Cross, Hyundai Stargazer menunjukkan konsistensi di pasar MPV tanah air. Desain futuristik, fitur lengkap, dan kenyamanan kabin jadi nilai jual utama. Meski masih di bawah dominasi Jepang, Stargazer mulai mengukuhkan posisinya di hati masyarakat Indonesia. Pajero Sport tetap jadi simbol SUV tangguh. Dengan penjualan 639 unit, mobil ini mempertahankan aura gagah dan performa mesin diesel yang diandalkan para penggemar petualangan. Walau bukan yang paling laris, Pajero Sport tetap punya basis penggemar yang loyal. Terios SUV ekonomis dari Daihatsu mencatat penjualan 696 unit. Mobil ini dikenal irit bahan bakar dan cocok untuk kebutuhan keluarga yang menginginkan tampilan gagah namun tetap hemat di kantong. Dengan harga bersaing, Terios masih jadi alternatif menarik di kelasnya. Veloz hadir dengan image sebagai MPV premium dari keluarga Avanza. Dengan 733 unit terjual, mobil ini menawarkan kenyamanan lebih, tampilan sporty, dan fitur modern. Toyota tampaknya berhasil memisahkan citra Veloz dari Avanza sebagai pilihan yang lebih mewah. Xpander reguler sedikit lebih unggul dari versi Cross-nya. Dengan 764 unit terjual, mobil ini masih menjadi andalan Mitsubishi di segmen LMPV. Desain elegan dan kabin lega jadi daya tarik utama. Namun persaingan di segmen ini makin ketat dengan banyaknya pemain baru. R3 mempertahankan eksistensinya dengan 793 unit terjual. MPV andalan Suzuki ini menawarkan kenyamanan dan efisiensi bahan bakar yang baik. Varian hybridnya juga mulai menarik perhatian, terutama bagi pembeli yang mempertimbangkan konsumsi BBM jangka panjang. Pendatang baru dari Tiongkok, Denza D9 berhasil mencuri perhatian. Dengan angka penjualan 811 unit, mobil ini menunjukkan bahwa MPV mewah elektrik mulai dilirik pasar Indonesia. Interior premium dan teknologi tinggi jadi nilai jual utama Denza D9. Chery kembali menunjukkan taringnya lewat J6. Dengan 910 unit terjual, model ini tampil sebagai alternatif SUV modern dengan harga kompetitif. Desain atraktif, fitur lengkap, dan kenyamanan berkendara membuatnya diminati pasar urban. BYD M6 jadi bintang baru dari segmen mobil listrik.
Dengan 1.257 unit terjual, mobil ini menunjukkan bahwa kendaraan ramah lingkungan mulai mendapat tempat di pasar Indonesia. BYD hadir dengan kualitas global dan teknologi canggih, membuatnya kompetitif di kelasnya. Masuk 10 besar, Toyota Calya mencatat penjualan 1.272 unit. Sebagai mobil LCGC 7-seater, Calya tetap jadi pilihan utama keluarga muda. Harganya terjangkau, irit BBM, dan biaya perawatan yang murah membuatnya tetap diminati meski usianya tak lagi muda. Fortuner tetap tangguh di pasar SUV. Dengan 1.340 unit terjual, mobil ini masih menjadi simbol kesuksesan di kalangan menengah ke atas. Kesan mewah, performa kuat, dan jaringan servis Toyota yang luas jadi alasan utama Fortuner tetap laris. LCGC mungil dari Daihatsu ini mencatat 1.564 unit. Ayla tetap jadi solusi mobilitas di perkotaan. Ukurannya kecil, lincah, dan sangat irit bahan bakar. Cocok untuk pengguna baru atau mereka yang butuh kendaraan kedua untuk keperluan harian. Versi diesel dan bensin dari Innova generasi sebelumnya masih cukup kuat dengan 1.742 unit terjual. Meskipun kini mulai disandingkan dengan Zenix, Innova tetap punya pasar tersendiri yang loyal dan menyukai rasa berkendara klasik MPV premium. SUV listrik dari BYD ini mencatat angka penjualan impresif. Sea Lion 7 menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai terbuka dengan kendaraan EV. Desain futuristik, jarak tempuh jauh, dan fitur keselamatan canggih membuatnya makin diminati. Rush masih bertahan kuat di pasar SUV murah. Dengan 2019 unit terjual, mobil ini jadi favorit keluarga muda yang menginginkan kombinasi antara daya angkut, ground clearance tinggi, dan harga yang masih masuk akal. Brio jadi city car terlaris di bulan April. Dengan 2.174 unit terjual, mobil mungil ini digemari karena desain sportif, performa mesin responsif, dan konsumsi BBM yang sangat efisien. Tak heran Brio selalu mendominasi pasar mobil kecil di Indonesia. Legenda MPV sejuta umat ini masih berjaya dengan 2.595 unit terjual. Avanza terus mempertahankan citranya sebagai mobil keluarga andalan. Fitur safety dan kenyamanan yang ditingkatkan di generasi terbaru membuatnya tetap relevan di mata konsumen. Innova Zenix menggebrak pasar MPV premium. Dengan 2.846 unit terjual, Zenix tampil modern, mewah, dan kini hadir dengan pilihan hybrid. Perpaduan kenyamanan, teknologi, dan efisiensi membuatnya laris manis di pasar fleet maupun pribadi. Dan inilah juaranya. Daihatsu Sigra mendominasi dengan penjualan mencapai 4.020 unit. Mobil LCGC ini menjadi primadona karena kapasitas 7 penumpang, harga terjangkau, dan biaya operasional yang rendah. Sigra menjadi bukti bahwa di tengah maraknya mobil listrik dan hybrid, efisiensi dan keterjangkauan tetap jadi kunci di pasar Indonesia. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari daftar mobil terlaris bulan April 2025 ini? Apakah pabrikan Cina makin mendominasi atau justru bertahan? Mohon sampaikan di kolom komentar.